Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video kali ini membahas tentang Shopee Affiliate lagi, yaitu tentang banyaknya terjadi kasus untuk akun Shopee-nya itu diberhentikan oleh Shopee-nya. Oke, di sini saya akan jelaskan apa sih yang harus dihindari sebagai kita affiliate agar tidak kejadian akun kita bisa diberhentikan oleh Shopee-nya. Oke, nanti saya jelaskan untuk aturan yang ada di Shopee dan ada pula yang masih meraba-raba karena ini saya ceritakan berdasarkan pengalaman teman-teman yang udah kena akunnya sampai ke blokir atau diberhentikan sama Shopee. Oke, yang pertama aturan yang udah jelas dari Shopee-nya yaitu kita nggak boleh ngambil konten dari kreator lain atau influencer lain. Nah, di sini maksudnya kalau ada influencer yang bikin konten seperti konten review, dia bikin sendiri, ngerekam sendiri, bahkan beli produknya sendiri, itu kalian jangan ambil untuk konten itu sebagai media promosi kalian. Ya, karena itu jelas kalian melanggar hak cipta karena udah memakai konten orang lain untuk keperluan kalian sendiri. Dan ini juga berlaku untuk yang akhir-akhir ini sering terjadi. Jadi di grup-grup Facebook tuh sering terjadi ya, ada yang posting tentang Shopee Haul atau bahas-bahas tentang rekomendasi. Nah, itu ada yang mengcopy untuk dari segi gambarnya, terus produknya, sama captionnya juga sama persis. Itu juga nanti akan rawan kena pelanggaran atau nanti akan dilaporkan sama member affiliate lain yang udah bikin, terutama yang bikin kontennya. Ya, karena sekarang Shopee udah menyediakan untuk form pengaduan atau pelaporan. Jadi sekarang udah agak tertib ya. Jadi untuk beberapa oknum untuk affiliator tuh udah harus hati-hati karena kita nggak boleh sembarangan memposting untuk konten, apalagi kita ngambil dari konten orang lain. Dan itu resmi dari Shopee ya. Nanti untuk pelaporannya itu mulai dari akun sosial medianya, terus link affiliate dan segala macam, itu laporannya lengkap, makanya hati-hati. Jadi nanti tetap ketahuan itu dari akun affiliate yang mana, itu bisa dilacak sama Shopee-nya karena itu laporannya udah lengkap. Bahkan harus menunjukkan screenshot sama link tempat dia nge-share itu di mana. Ya, nanti saya tunjukkan di layar untuk lebih detailnya. Oke, jadi itu tadi ya, kita juga harus menghindari postingan dari member affiliate yang lain, terutama untuk di grup-grup Facebook. Terus gimana solusinya kalau kalian yang nggak punya produk atau nggak bisa bikin konten? Itu kalian bisa gunakan konten yang disediakan sama Shopee Affiliate. Jadi kalian cek aja di email itu ada untuk disediakan konten untuk promosi affiliate. Atau kalian bisa ambil langsung konten dari toko Shopee-nya langsung. Jadi kalian tinggal download aja untuk videonya. Terus yang penting itu kalian tulis untuk sumber videonya atau sumber tokonya, tulis di bagian caption atau di deskripsi video. Itu penting nanti soalnya akan, kalau nanti dicek dan misal linknya berbeda atau kalian promosikan produk lain padahal kontennya dari toko A tapi kalian promosi produk dari toko B, itu nanti akan menjadi masalah. Nanti kemungkinan kalian juga akan dilaporkan dan resikonya akan dibekukan. Ya, makanya usahakan untuk kontennya itu kita ngambil dari toko tersebut, ditulis di caption untuk sumber videonya, sama nanti untuk link produknya juga mengarah ke toko tersebut, jangan sampai ke toko yang lain. Untuk hal ini kalian nggak usah khawatir, ini udah dijelaskan juga di bagian hub edukasi. Jadi kalau kalian menyimak di bagian akhir itu ada untuk cara kita menghasilkan konten tanpa harus membeli produknya. Kalian bisa baca lebih detailnya di situ. Jadi ini aman. Kedua, penyebab akun dibekukan yaitu karena dianggap akun tidak aktif. Jadi untuk akhir-akhir ini beberapa member yang gabung di tempat saya itu setelah daftar itu diterima tapi nggak ada konfirmasi email dari Shopee-nya. Tapi untuk menu affiliate-nya udah muncul di aplikasi. Jadi kalian kalau habis daftar itu segera cek di aplikasi udah muncul apa belum. Biasanya sekitar 1-2 hari. Jadi nggak harus nunggu sampai 14 hari. Nah, itu yang bikin beberapa member itu nggak sempat untuk ngisi data pembayaran sama segera share link affiliate. Jadi sama pihak Shopee-nya itu akunnya dibekukan karena dianggap tidak aktif. Jadi makanya kalian setelah daftar rajin-rajin aja ngecek untuk menu link affiliate Shopee-nya udah muncul belum di aplikasi. Terus selanjutnya yang ketiga yaitu masalah posting secara spam. Jadi untuk beberapa member affiliate yang ada di grup-grup Facebook itu biasanya banyak yang melakukan promosi secara spam. Jadi untuk beberapa oknum affiliator itu ya mungkin menggunakan tools atau dia punya banyak akun untuk posting link affiliate. Tapi itu kadang mengganggu ya. Jadi untuk beberapa admin itu ketat karena ada beberapa grup yang postingannya diawasi. Jadi kalau ada yang terlalu sering posting atau melakukan spamming, bahkan untuk naruh linknya itu dia di istilahnya di lapak orang lain. Jadi ada yang minta spill produk apa, harusnya kan yang ngasih link tuh yang bikin postingan ya, tapi itu dimasukin sama member affiliate lain. Nah, itu yang bikin beberapa member affiliate itu sebel ya. Makanya itu bisa dilaporkan sebagai bukti nanti ke pihak Shopee-nya, dan itu nanti juga bisa resiko dibekukan. Makanya kalian harus punya etika dalam share link. Jadi nggak asal sebar link di semua tempat, nggak ada hubungannya dengan grupnya atau nggak ada hubungannya dengan postingannya, itu maka akan beresiko akun kalian juga akan dihapus. Terus yang keempat ini karena sering order menggunakan link sendiri. Jadi ini beberapa kasus terjadi, mungkin nggak ada yang disengaja ya, karena kita
pernah ngecek link kita sendiri, terus kita sering belanja, ya makanya untuk resiko paling rendah sih komisinya nggak dihitung. Tapi kalau ini keseringan, maka nanti di sistemnya Shopee juga akan ketahuan kalau kita sering ada pelanggaran seperti itu. Jadi nanti kemungkinan untuk akun kita dibekukan itu bisa lebih tinggi karena kasus kita sering order sendiri menggunakan link affiliate kita sendiri. Oke, untuk itu kalian kalau mau order hati-hati ya. Cara amannya kalian bisa kalau mau order pakai akun yang lain, atau kalau kalian mau order itu klik link dari member affiliate lain. Kalian tinggal cari aja di grup Facebook. Ya hitung-hitung bisa sedekah lah ngasih komisi ke orang lain. Terus selanjutnya yang terakhir nih karena akun seller. Untuk akun seller ini juga agak kurang jelas dari Shopee-nya itu. Kadang ada yang nganggap kalau akun seller itu akun yang Shopee-nya yang sering buat jualan. Terus ada lagi yang karena akun sosial medianya itu bukan akun personal tapi akun publik atau yang sering dianggap akun jualan. Tapi sih yang kebanyakan kasus itu karena dia seller aktif. Pesan saya untuk para seller yang aktif itu usahakan jangan nge-share link ke dropshipper atau reseller. Ya, jadi itu karena ada order secara berulang dengan akun yang sama, dengan link yang sama, maka sama sistemnya Shopee itu dianggap fraud atau kecurangan. Jadi karena jelas ya, karena itu ada indikasi kecurangan, kok ada order dengan sumber link yang sama, akun yang sama, dan secara berulang. Nah itu juga nanti akan resiko dianggap akun kalian akun seller. Makanya kalian harus hati-hati. Kalau misal ya kalian benar-benar masih aktif jualan di Shopee, sedangkan kalian juga menjalankan affiliate, itu usahakan untuk link produk kalian itu jangan di-share ke grup kalian sendiri atau grup reseller atau dropshipper. Itu nanti akan resiko terjadi pengulangan seperti tadi. Jadi boleh kalian memposting produk sendiri tapi harus di luar. Jadi usahakan yang beli itu orang lain. Ya solusinya kalian bisa bikin konten sendiri pakai YouTube atau di sosial media yang grup-grup umum atau di status nggak masalah. Yang penting jangan sampai ada order yang berulang dengan akun yang sama. Oke, itu tadi untuk beberapa penyebab kenapa akun affiliate-nya bisa dibekukan. Oke, semoga bisa bermanfaat dan kalian juga bisa lebih berhati-hati dalam menjalankan bisnis Shopee affiliate ini. Oke, semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.